Ketidakpastian lingkungan strategis pasca Perang Dingin telah mendorong ASEAN untuk membangun forum dialog yang kemudian dikenal sebagai ASEAN Regional Forum, di mana negara-negara Asia Pasifik dapat duduk bersama membicarakan persoalan politik dan keamanan. Secara resmi, ARF terbentuk pada tahun 1994 dengan dua tujuan utama, yaitu mengembangkan dialog konstruktif mengenai isu-isu politik dan keamanan, serta mendorong terbangunnya sikap saling percaya di kawasan Asia Pasifik, dengan tujuan akhir memperkecil ancaman terhadap stabilitas dan keamanan kawasan. Beranggotakan 27 negara, yang di dalamnya melibatkan kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat, China, Jepang, Rusia, dan Uni Eropa. ARF sebagai forum dialog politik dan keamanan kawasan Asia Pasifik sesungguhnya cukup berkontribusi dalam memelihara stabilitas kawasan. Setidaknya, dalam rentang waktu sejak pembentukannya pada tahun 1994, tidak terjadi konflik besar antar negara di kawasan. Namun, dengan belum tuntasnya persoalan LCS dan ketegangan di semenanjung Korea yang kerap terjadi dan akhir-akhir ini kembali memanas, timbul pertanyaan mengenai arti penting ARF. Arti penting ARF pada hakikatnya tidak harus dimaknai sebagai forum yang secara langsung ditujukan untuk menyelesaikan persoalan keamanan kawasan. Sebagaimana diketahui, ARF merupakan forum yang tidak mengikat dan memegang prinsip-prinsip ASEAN, yaitu non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara lain. Bagi sebagian pihak, prinsip-prinsip ini merupakan faktor utama yang menyebabkan lambannya upaya penyelesaian persoalan keamanan di kawasan melalui kerangka ARF. Namun, dengan segala keterbatasannya, prinsip-prinsip ini diakui telah berhasil menjaga perdamaian dan stabilitas di antara negara-negara Asia Tenggara, dan tampaknya demikian pula dengan negara-negara yang tergabung dalam ARF. ARF yang latar belakang pembentukannya didasari oleh keinginan ASEAN untuk membangun forum dialog yang lebih luas dalam kerangka merespon isu-isu politik dan keamanan di kawasan. Memang tidak dimaksudkan menjadi forum untuk menyelesaikan persoalan keamanan kawasan. Sesuai dengan tujuan pembentukannya, ARF lebih bertujuan untuk membangun dialog konstruktif di antara negara-negara anggotanya, agar stabilitas kawasan terjaga. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanan pertemuan-pertemuan ARF selama ini, dialog konstruktif yang dibangun tidak selalu berjalan mulus. Di antara negara-negara anggota peserta ARF, terutama yang bersaing pengaruh di kawasan dan atas dasar kepentingan nasional, kerap terjadi perbedaan pandangan atas isu tertentu, seperti antara China dan Amerika Serikat terhadap isu Laut Cina Selatan. Hal ini juga tergambar dalam pertemuan ARF di Manila. Meskipun demikian, ARF tetap memiliki arti penting, karena di sini dibuka ruang dialog untuk saling mengemukakan pandangan atau sikap atas isu politik dan keamanan tertentu, dengan harapan bisa saling memahami posisi masing-masing. Dan yang terpenting, melalui ARF, semua pihak selalu diingatkan untuk tidak mengedepankan dan menggunakan cara-cara kekerasan atau kekuatan militer dalam mengatasi persoalan politik dan keamanan di antara mereka agar stabilitas kawasan terjaga. Bagaimanakah prosedur keikutsertaan ARF? Nah, setiap aplikasi baru harus diserahkan kepada Chairman ARF, dan suatu negara tersebut akan diterima menjadi peserta ARF hanya apabila memiliki peranan penting bagi pemeliharaan keamanan dan perdamaian di kawasan. Negara yang mengajukan aplikasi dan akan menjadi negara peserta tersebut harus memiliki kriteria sebagai berikut. Pertama, memiliki komitmen untuk bekerja sama dengan negara peserta ARF lainnya dalam rangka mewujudkan tujuan utama ARF dan memiliki komitmen untuk mematuhi dan menghargai sepenuhnya berbagai keputusan dan rekomendasi yang tertuang dalam berbagai pernyataan ARF statements. Yang kedua, negara aplikan akan diterima apabila ia dapat menunjukkan bahwa dirinya memiliki peranan dalam penciptaan kedamaian dan keamanan di kawasan melalui berbagai aktivitas ARF. Yang ketiga, ada upaya untuk memperluas partisipasi negara-negara dalam ARF harus dilaksanakan secara bertahap untuk menjamin tingkat partisipasi yang dapat diatur serta tidak mengganggu efektivitas ARF. Yang keempat, setiap aplikasi partisipasi harus diserahkan kepada Chairman ARF yang akan mengkonsultasikannya dengan negara peserta ARF lainnya.
Sebagai suatu wahana utama dalam mewujudkan tujuan ASEAN dalam menciptakan dan menjaga stabilitas serta keharmonisan kawasan, ARF menetapkan dua tujuan utama yang terdiri dari: pertama, mengembangkan dialog dan konsultasi konstruktif mengenai isu-isu politik dan keamanan yang menjadi kepentingan dan perhatian bersama. Kedua, memberi kontribusi positif dalam berbagai upaya untuk mewujudkan confidence building and preventive diplomacy di kawasan Asia Pasifik. Apakah lingkup kerja ASEAN Regional Forum? Agar memastikan stabilitas yang lebih luas dan lebih terdata di kawasan, para peserta ASEAN Regional Forum secara ekstensif membicarakan bukan hanya pada isu-isu kawasan, namun juga isu internasional yang memiliki kepentingan bagi kawasan juga dibicarakan. ASEAN Regional Forum membicarakan antara lain situasi politik dan keamanan umum di kawasan, seperti isu proliferasi nuklir, semenanjung Korea, penyebaran senjata genggam dan senjata ringan, pertahanan peluru kendali, dan keamanan maritim. ASEAN Regional Forum juga membahas mengenai berbagai isu-isu non-tradisional, termasuk terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya, seperti perdagangan ilegal obat-obat terlarang dan narkotika, perdagangan ilegal manusia, penyelundupan dan isu-isu non-konvensional, seperti penanggulangan bencana, penyakit menular, dan sebagainya. Metode dan pendekatan. Partisipasi dan kerjasama yang aktif, penuh, dan serta seimbang merupakan syarat mutlak bagi semua partisipan ASEAN Regional Forum. Dengan ASEAN tetap merupakan penggerak utama bagi ARF. Peserta ASEAN Regional Forum berjalan dalam suatu kecepatan at the pace comfortable to all bagi semua peserta ARF, dengan mempertimbangkan sensitivitas terhadap berbagai isu terkait dengan peserta tertentu. Pendekatan yang dianut oleh ASEAN Regional Forum itu bersifat evolusioner dan berlangsung dalam 3 tahap besar, yaitu confidence building, preventive diplomacy, and conflict resolution. Keputusan ASEAN Regional Forum harus diambil melalui suatu konsensus setelah melalui konsultasi yang mendalam antara para peserta ARF. Bagaimana ASEAN Regional Forum beroperasi? Semenjak pendiriannya di Bangkok pada bulan Juli 1994, ASEAN Regional Forum telah mengalami suatu proses evolusi yang terdiri dari proses pemajuan peningkatan kepercayaan antar negara peserta, pengembangan diplomasi pencegahan, dan elaborasi mengenai pendekatan untuk pencegahan konflik. Dari ketiga pendekatan tersebut, telah memungkinkan para peserta ASEAN Regional Forum untuk menghadapi secara konstruktif berbagai isu politik dan keamanan yang dihadapi oleh kawasan, termasuk isu-isu baru yang muncul sebagai akibat globalisasi. Baik, alasan selanjutnya mengapa Indonesia mesti bergabung dalam ASEAN Regional Forum adalah sebagai ajang untuk mengembangkan profil internasionalnya melalui peran dan kepemimpinannya dalam ASEAN sebagai penggerak utama dalam ARF. Jadi, simpelnya bisa dipahami bahwa dengan Indonesia bergabung atau ikut serta dalam ARF ini, tentu itu akan menambah citra baik atau citra positif di mata internasional, yang mana citra yang didapatkan oleh Indonesia adalah ternyata Indonesia dalam lingkup regional pun berpartisipasi atau ikut dalam organisasi atau pertemuan-pertemuan seperti ARF ini. Jadi citra internasional akan memandang Indonesia ini aktif gitu dalam membina hubungan dengan negara-negara tetangganya, seperti itu. Kemudian juga alasannya atau manfaat Indonesia ikut ARF adalah memajukan budaya damai, toleransi, dan dialog antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, bisa dikatakan bahwa ARF ini merupakan wadah atau ajang untuk jika ada masalah, monggo kita rembukin bareng-bareng, kita cari permasalahannya. Melalui ARF inilah salah satunya wadah untuk mencari solusi terkait sebuah masalah seperti itu. Dan juga yang terakhir adalah mendorong komitmen kawasan untuk mengembangkan kerjasama di berbagai isu yang menjadi perhatian bersama seperti perang melawan terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya. Ya, seperti tadi itu, ARF ini merupakan wadah negara-negara ASEAN untuk membicarakan
masalah-masalah yang terjadi di khususnya kawasan Asia Tenggara. Alasan mengapa Indonesia harus mengadakan kerjasama dengan ASEAN Regional Forum. Mengingat ASEAN Regional Forum atau ARF adalah forum dialog dan konsultasi mengenai hak politik dan keamanan kawasan di Asia Pasifik, maka penting bagi Indonesia untuk tetap bergabung di dalamnya. Hal ini disebabkan karena yang pertama, ARF memiliki peran instrumental bagi penciptaan dan pengembangan transparansi, peningkatan kepercayaan dan pengertian sehingga dapat menghindarkan atau mengurangi rasa saling curiga dan salah pengertian antara negara peserta. Hal ini akan meningkatkan perdamaian, keamanan dan stabilitas nasional maupun regional di kawasan Asia Pasifik. Kedua, penguatan perdamaian dan keamanan kawasan akan memberikan lingkungan yang kondusif dan esensial bagi suksesnya pembangunan nasional Indonesia. Hal ini akhirnya akan mendorong peningkatan masyarakat di kawasan. Ketiga, ASEAN Regional Forum bagi Indonesia dapat menjadi wadah untuk menyalurkan kontribusi positif dalam berbagai upaya untuk mewujudkan confidence building dan preventive diplomacy di kawasan Asia Pasifik. Keempat, ASEAN Regional Forum dapat memperkuat posisi Indonesia ketika misalnya Indonesia mendapatkan gangguan, tekanan, atau konflik dengan negara lainnya. Dan yang terakhir, ASEAN Regional Forum sendiri dapat mencegah munculnya konflik serta mendorong negara anggota untuk menghindari penggunaan kekuatan dan kekerasan, di mana ASEAN Regional Forum dapat diarahkan untuk menjadi sarana penyelesaian konflik. Dengan melihat betapa pentingnya ARF bagi Indonesia, maka Indonesia harus terus mengadakan kerjasama dan bergabung di dalam ARF itu sendiri.